Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kelompok Merdeka, Priza, Nurul Dian Srivina, Sofia Nabila. Materi yang akan kami bahas: 1. Sarjana atau profesional. 2. Warga negara. 3. Pendidikan kewarganegaraan, sejarah, membangun kepercayaan atau argumen. 4. Alasan pendidikan kewarganegaraan. 5. Dampak pendidikan kewarganegaraan. Tentu dari kita pernah memikirkan atau memimpikan sebagai seorang sarjana atau profesional. Sarjana atau profesional. Sarjana atau profesional adalah seseorang atau sosok yang sudah menguasai ilmu pengetahuan atau bidang-bidang tertentu untuk memanfaatkan ilmu tersebut, seperti untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, menjadikan sumber penghasilan, menciptakan inovasi-inovasi, atau bahkan membuat sebuah lapangan pekerjaan. Sarjana itu sendiri adalah sebuah gelar yang diberikan ketika seseorang menyelesaikan studinya di perkuliahan pada program Sarjana 1 atau biasa disingkat S1. Sedangkan profesional adalah pekerjaan atau kegiatan usaha yang memerlukan kemampuan khusus dalam bidang-bidang tertentu yang bertujuan sebagai sumber penghasilan. Mengapa pendidikan kewarganegaraan menjadi kriteria bagi pengembangan kemampuan utuh sarjana atau profesional? Karena pendidikan kewarganegaraan menjadi kriteria bagi pengembangan untuk sarjana atau profesional karena hakikatnya pendidikan kewarganegaraan itu bersumber dari nilai-nilai Pancasila, yang dimana Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Dengan pendidikan kewarganegaraan, para sarjana atau profesional mampu memperkuat pesan pribadi mereka sebagai warga Indonesia, cinta tanah air Indonesia, dan berkontribusi positif dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, pendidikan kewarganegaraan menanamkan sifat kritis, analisis, dan berpikir terbuka terhadap permasalahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, serta mengembangkan karakter sarjana atau profesional menjadi warga negara yang baik dan terdidik. Warga negara. Warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Warga negara menurut pasal 26 ayat 1 adalah orang-orang bangsa Indonesia asli yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Siapa sajakah yang menjadi warga negara Indonesia atau warga negara Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang dapat dikatakan sebagai warga negara Indonesia menurut pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 adalah setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan perjanjian pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjalin warga negara Indonesia, seperti anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia atau sebaliknya. Dapat dikatakan yang menjadi warga negara Indonesia bisa berasal dari manapun, tetapi harus sesuai dengan peraturan yang kemudian disahkan dengan undang-undang. Pendidikan kewargaan adalah membawa misi pendidikan moral, membentuk demokratis dan berakhlak mulia, yang konsisten dan membangun cita-cita demokratis dan membawa karakter bangsa. Sedangkan visi pendidikan kewarganegaraan adalah mewujudkan proses pendidikan yang terarah pada pengembangan kemampuan individu, sehingga menjadi warga negara yang cerdas,
partisipatif, dan bertanggung jawab. Dengan demikian akan membentuknya pada Pancasila dan berakhlak positif masyarakat Indonesia. Prinsip manusia sebagai makhluk individu, makhluk sosial, makhluk susila, dan makhluk religi dalam pendudukan kita sebagai warga negara Indonesia dikembangkan secara merata. Sejarah pendidikan kewarganegaraan di Indonesia dimulai pada tahun 1957 saat pemerintah Soekarno atau juga lebih dikenal sebagai istilah FISIP. Penerapan FISIP sebagai pelajaran di sekolah-sekolah dimulai pada tahun 1961 dan kemudian berganti nama menjadi Pendidikan Kewarganegaraan pada tahun 1968. Contoh argumen tentang pendidikan kewarganegaraan dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara adalah meski telah diterapkan sebagai dasar negara, tidak semua kalangan menyetujui adanya Pancasila. Pancasila kerap mendapatkan tantangan dan sebagai kalangan, terutama mereka yang ingin mengubahnya, untuk diperlukan tindakan tegas terhadap tindakan tersebut serta mereka yang melakukannya. Alasan mengapa diperlukan pendidikan kewarganegaraan. Sesungguhnya mempelajari pendidikan kewarganegaraan seharusnya menjadi hal yang lebih utama dibanding dengan pendidikan yang lainnya. Pendidikan kewarganegaraanlah yang mengajarkan bagaimana seseorang menjadi warga negara yang lebih bertanggung jawab. Karena kewarganegaraan itu tidak dapat diwariskan begitu saja, melainkan harus dipelajari dan dialami oleh masing-masing orang. Apalagi negara kita sedang menuju menjadi negara yang demokratis, maka secara tidak langsung warga negara harus lebih aktif dan partisipatif. Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa harus mempelajarinya agar kita menjadi garda terdepan dalam melindungi negara. Pendidikan kewarganegaraan juga mengajarkan bagaimana warga negara itu tidak hanya tunduk dan patuh terhadap negara, tetapi juga mengajarkan bagaimana sesungguhnya warga negara itu harus toleran dan mandiri. Pendidikan ini membuat setiap generasi baru memiliki ilmu pengetahuan, pengembangan keahlian, dan juga pengembangan karakter publik. Pengembangan komunikasi dengan lingkungan yang lebih luas juga tercangkup dalam menempuh pendidikan kewarganegaraan. Akan lebih baik lagi jika pendidikan ini dimanfaatkan untuk pengembangan dari seluas-luasnya. Melalui pendidikan kewarganegaraan, warga negara Republik Indonesia diharapkan mampu memahami, menganalisis, dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat bangsa yang negaranya secara konsisten dan berkesinambungan dengan cita-cita dan tujuan nasional seperti yang digariskan dalam pembukaan UUD 1945. Dalam perjuangan non-fisik, harus tetap memegang teguh nilai-nilai ini di semua aspek kehidupan, khususnya untuk mengurangi keterbelakangan, kemiskinan, kesenjangan sosial, korupsi, kolusi, dan nepotisme, mengurangi iptek, meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar memiliki daya saing, memelihara serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, dan berpikir objektif, rasional, serta mandiri. Pendidikan adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, di mana dengan adanya pendidikan akan mengarahkan dan menunjukkan hal yang benar bagi masyarakat, baik di bidang sosial, politik, dan budaya. Sebagai makhluk sosial dan yang memiliki sifat ketergantungan dengan orang lain, sudah sepatutnya kita menjaga rasa sosial dengan baik dan benar. Salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga sosial bermasyarakat adalah dengan mempelajari pendidikan kewarganegaraan. Tentu saja bukan hanya tentang sosial, pendidikan ini juga dijadikan sebagai panduan masyarakat untuk bertoleransi dengan sesama. Hanya perbedaan antara setiap golongan, kelompok, dan masyarakat. Dampak yang ditimbulkan dari mempelajari pendidikan kewarganegaraan menyebabkan beberapa hal pada masyarakat. Salah satu dampak dari mempelajari pendidikan ini yaitu tumbuhnya rasa menghormati antar masyarakat, yang dimana rasa hormat ini juga diberlakukan
bukan untuk mereka yang memiliki status sosial yang berbeda. Pendidikan ini juga membuat para masyarakat paham akan kebudayaan dan adat yang ada di negara Indonesia. Hal ini akan menciptakan rasa cinta tanah air karena adanya suku dan budaya yang sangat banyak di negara ini yang wajib dipertahankan oleh masyarakat. Kita sebagai penerus bangsa sudah sepatutnya untuk menjaga pendidikan ini agar rasa kepedulian antar sesama tidak memudar dan tidak akan hilang dari diri seseorang. Dengan demikian kita juga harus menjadikan pendidikan kewarganegaraan sebagai pedoman hidup agar kedepannya membuat kita menjunjung tinggi sosial dan budaya yang ada di masyarakat. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Atas kekurangan kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.